Nah, ternyata yang dihukum itu nggak cuma si Lisi, tapi keluarganya juga ikut dieksekusi oleh si Gao ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya lebih baik ditonton lagi dan viewersnya tambah naik. Oke, seperti biasa di malam kali ini aku bakalan bawain cerita lagi untuk menemani kalian. Kalau kemarinnya aku upload video horor, sekarang aku upload tentang misteri dunia lagi. Kemarin aku upload tentang arwah ibuku dan viewersnya cuma kayak 3 yang nonton. Jadi kalian untuk yang udah klik video ini jangan lupa nanti habis ini kalian nonton arwah ibuku karena itu seru banget. Video itu seru banget. Oke, jadi malam kali ini aku bakalan bawain tentang cerita hukuman tersadis dalam sejarah dunia. Nah, ternyata di dunia kuno itu tuh ada cara mengeksekusi pria ataupun wanita yang harus dihukum karena perbuatannya gitu loh. Salah satunya dengan menguliti kulit. Jadi kulit si manusia ini bakalan dikulitin sampai habis dan dia ditinggalin gitu aja gitu jasadnya. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama. Nah, jadi hukuman menguliti ini itu terjadi di Roma kuno, di Inggris peradaban pertengahan, dan juga di Kekaisaran Ottoman. Nah, jadi hukuman menguliti ini, jadi si korbannya bakalan dikuliti hidup-hidup ya pastinya. Terus akan dibuat sayatan dari kaki, dari pantat dan juga dari dada. Jadi bakalan dibuat sayatan dulu. Nah, lalu membuang si kulit itu dengan utuh. Jadi benar-benar kayak ngulitin seekor kerbau lah. Jadi kayak gitu kalau nggak salah. Jadi benar-benar kayak masih hidup seseorang itu bakalan dikulitin gitu loh. Kebayang nggak sama kalian gimana sakitnya? Dan metode ini tuh udah digunakan di masa zaman-zaman dunia kuno lah ya. Jadi kayak udah lama banget, udah berabad-abad banget gitu loh hukuman kayak gini. Jadi mungkin di era sekarang itu udah nggak ada tuh hukuman menguliti seperti itu. Kayak kebayang nggak sih kalau misalkan sekarang tuh masih ada hukuman menguliti manusia? Kebayang nggak sama kalian? Kayaknya untuk para koruptor cocok sih, ya nggak sih? Nah, oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, selanjutnya adalah hukuman potongan pinggang. Kalian bisa tebak kayak gimana eksekusinya? Nah, ini adalah Lisi, seorang tokoh terkemuka dari Tiongkok, dari Kekaisaran Tiongkok. Bisa disebut juga dengan seorang penulis, filsuf, atau politikus gitu ya. Pokoknya si Lisi ini adalah tokoh terkemuka lah pada Kekaisaran Tiongkok itu. Terus ada juga Zhagao, adalah orang yang bakalan mengeksekusi si Lisi ini dengan 5 rasa sakit. Jadi si Zhagao ini bakalan mengeksekusi si Lisi dengan 5 rasa sakit. Ya, salah satunya itu ya tadi dengan potongan pinggang. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, pertama yang dilakuin oleh si Zhagao ini dalam mengeksekusi si Lisi itu dengan memotong hidungnya, lalu memotong kakinya, setelah itu memotong tangannya. Dan setelah ketiga itu dipotong, mereka bakalan mengkebiri si Lisi ini dengan memotong alat kelaminnya, lalu mencabut zakarnya. Nah, setelah dikebiri, si Zhagao ini bakalan memotong pinggangnya si Lisi. Jadi dibelah menjadi 2 gitu loh. Dan itu dilakuin hidup-hidup tanpa ada alat bius ataupun semacam lainnya lah. Karena mungkin di zaman-zaman sebelumnya belum ada kali ya, atau belum ditemukan lah si alat bius ini. Jadi emang hukumannya itu dilakukan dengan hidup-hidup. Pasti si Lisi ngejerit kesakitan banget pada saat itu. Kebayang gak sih sama kalian betapa sakitnya? Udah dipotong hidung, potong kaki, tangan, dikebiri lagi. Setelah itu dipotong lagi pinggangnya. Kalau misalkan ada di zaman sekarang, ada gak ya yang melakukan kejahatan gitu? Kalau misalkan konsekuensinya ya seperti tadi gitu hukumannya, mungkin dunia ini damai gak sih? Tapi kasihan juga gitu ya, maksudnya hukumannya harus disesuaikan lah dengan
apa yang dia lakukan gitu loh. Oke, kita lanjutin ya, ceritanya belum selesai. Nah, ternyata yang dihukum itu nggak cuma si Lisi, tapi keluarganya juga ikut dieksekusi oleh si Gao ini. Jadi benar-benar apa yang dilakukan oleh si Lisi, kesalahan yang dilakukan si Lisi, itu berakibat juga ke keluarganya si Lisi sendiri. Sampai akhirnya katanya keluarganya juga dieksekusi, kurang lebih sama lah kayak si Lisi ini. Nah, jadi saat itu untuk pemotongan pinggang itu dilakukan oleh Algojo. Jadi seperti apa ya, kayak tahanan yang malang itu tuh diiris di bagian pinggang menjadi dua oleh si Algojo ini. Mereka juga bakalan kehilangan organ vital, dan hal itu bakalan menyebabkan kematian yang lambat dan menyakitkan. Jadi benar-benar siksanya itu double banget gitu loh. Kayak yang paling sakit itu emang kematian yang lambat gitu loh, ngerti gak sih? Yang gak sekali langsung dibacok misalkan mati, itu gak kayak kerasa sakitnya, dibanding kayak diiris terus kayak dibiarin gitu loh, biar ngerasain sakitnya gitu loh. Sadis banget, gila gak sih? Kayak hukuman zaman kuno tuh di luar nalar banget sumpah. Kayak kita aja yang ngebayangin gitu ya, sesakit itu loh, kayak diiris di bagian pinggang dibagi dua. Nah, dan ternyata pada abad ke-18 Cina ini belum menghilangkan atau belum dihapus lah hukuman potongan pinggang ini. Jadi pada abad ke-18 itu si Cina ini masih ada gitu hukuman si potongan pinggang ini. Untung kita hidup di Indonesia dan hidup di tahun yang gak ada hukuman yang kayak gitu. Tapi mungkin kan itu juga konsekuensi dari para pelaku gitu ya, atau para yang melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kayak udah konsekuensinya gitu, dan mungkin pada saat itu juga kayak kita aja gitu loh, kayak ada undang-undangnya, ada peraturannya. Kalau misalkan melakukan kejahatan ini misalkan dihukumnya apa gitu kan. Jadi udah kayak tertulis gitu, nggak mungkin kayak tiba-tiba ada hukum gitu kan. Nah, jadi itu udah jadi konsekuensi lah. Jadi di sekarang pun ya kita jangan melakukan kejahatan lah kalau misalkan kita nggak mau dihukum. Nah, itu dia adalah 2 kasus kematian tersadis atau kayak hukuman tersadis pada saat zaman dunia kuno, yang masih kayak hukumannya itu benar-benar sadis di luar nalar gitu loh. Kayak gak segan-segan buat menghabisi orangnya tanpa ampun. Nanti aku bakalan ceritain lagi tentang misteri dunia. Pokoknya aku bakalan cariin cerita yang menarik. Dan disclaimer teman-teman, jadi aku tuh dapat ceritanya di internet ya kalau untuk kasus misteri dunia seperti ini. Tapi kalau untuk kayak cerita horor atau kayak kejadian horor gitu kan, itu tuh bisa dari kalian yang ngirim cerita, atau bisa dari teman aku yang biasanya cerita ke aku sendiri. Jadi kayak cuman dari misteri dunia aja nih yang aku dapetin dari internet. Tapi kadang juga aku bisa ambil cerita horor tuh dari internet kalau misalkan nggak ada cerita sama sekali. Jadi untuk kalian kalau punya cerita horor atau cerita apa aja, kalian boleh kirim ke Instagram aku, kalian DM, nanti aku DM balik. Nanti aku sertakan nama IG aku di bawah ini. Oke, terima kasih untuk kalian telah klik video ini. Jadi aku ingetin lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih banyak ditonton lagi. Dan aku lebih semangat lagi buat bikin video horor. Karena makin kesini makin males banget bikin video buat YouTube ini. Gak ada penyemangatnya gitu loh. Jadi kalau misalkan setiap aku upload video misalkan viewersnya di atas 50 atau berapa, itu udah seneng banget. Dan bakalan ngebangun semangat aku buat cerita lagi gitu loh. Oke, jadi mungkin ceritanya cuman singkat aja untuk malam ini. Nanti aku bakalan balik lagi di minggu depan, karena sekarang aku uploadnya seminggu sekali. Jadi minggu depan aku bakalan ceritain video horor lagi. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.